Dengan sinar kemuliaan-Mu, pekerjaanku ajaib Tuhan. Karena di dalam Engkau lah dipermuliakan dalam segala sesuatu. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu. Ajar kami untuk hanya makan dan minum dari susu yang murni yang datang daripada Engkau saja. Bukan daripada yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Memberi kami pengertian, pengenalan akan Allah yang hidup, yang begitu dahsyat, yang membuat kami heran. Sebab kesanggupan kami menjadi pekerjaan daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkatalah, bersaksilah, nyatakan semuanya. Hamba terbatas, tapi roh-Mu tidak terbatas. Terpuji nama-Mu, Jesus name. Amin. Silakan duduk saudara. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana melipat kali gandakan kemenangan. Multiply your victory. Saudara, kalau kami bawa hari ini seperti itu bukan berarti nggak ada kemenangan. Kami selalu menyaksikan di tempat ini adalah sesuatu yang sudah kami alami. Bukan kami mengajar dari buku, terus kami ajarkan, bukan. Tapi inilah kekristenan itu, pengenalan akan Tuhan itu sebuah perjalanan. 2019 sampai 2021 ini saudara ngalami banyak hal di masa-masa pandemi ini. Tekanan, masalah, tapi mau enggak mau kita sebagai anak Tuhan, kita harus taklukkan diri kepada pribadinya Dia, yaitu Kristus. Keangkuhan kita, merasa benar kita, atau merasa gagahnya kita taklukkan kepada Kristus, yaitu kasih itu sendiri. Jadi tidak ada kata lain kecuali kita mau dihina, mau disalahkan, tetap Kristus kasih. Itu jawaban. Itu yang harus terjadi. Karena itulah wujud penyembahan kita. Penyembahan kita bukan masalah lagu. Penyembahan kita bukan masalah doa. Tapi bagaimana kita menaklukkan diri kita pada pribadi kasih itu, yaitu Kristus. Dengan tetap mengasihi, tetap memberkati pada orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Dan itu penyembahan. Kalau dari Roma 12 ayat 1, itu katakan demi kemurahan Allah, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau ibadah sejati dalam bahasa Yunani aslinya, itu bicara mengenai ibadah yang logika. Ibadah yang bisa diterima oleh logika. Artinya apa? Ya enggak bisa dong cuma nyanyi-nyanyi, haleluya, haleluya, sampai rumah aku udah nyembah Tuhan. Itu enggak bisa diterima oleh logika. Penyembahan yang bisa diterima oleh nalar kita adalah bagaimana kita dihina, kita tetap mengasihi, disalahkan, kita tetap memberkati, yaitu mempersembahkan tubuh kita. Saya udah berkali-kali itu. Itu adalah persembahan yang bisa diterima oleh nalar kita. Itu bahasa Yunaninya aslinya. Jadi kalau kau di sini datang ke gereja nyanyi-nyanyi ngasih persembahan, aku udah nyembah Tuhan, sampai rumah pukul temennya. Loh, tidak ada gunanya. Apakah itu penyembahan? Bukan. Bukan itu penyembahan. Penyembahan seperti itu tidak bisa diterima dengan nalar. Tapi penyembahan yang bisa diterima dengan nalar adalah kita berubah. Orang menghina kita tetap memberkati. Itu persembahan tubuh. Itu penyembahan. Nah, bagaimana kita melipat kali gandakan kemenangan kita? Kalau orang dunia menang itu, dia harus berlomba, dia harus berjuang, disikut, ganti nyikut dia. Nah, itu yang dilakukan orang dunia. Tapi buat kita, orang-orang yang di dalam Tuhan, cara untuk melipat kali gandakan kemenangan bukan seperti itu. Disikut, kita tetap mengasihi dia. Kita mau lihat bagaimana hidup lebih daripada pemenang. Kalau pemenang dia berlomba di dalam pertandingan dia ikut berlomba, pokoknya targetnya menang. Dijegal, disalahkan, dihina, dia tetap menjegal, menyalahkan, menghina juga, menghantam, membalas. Tapi lebih daripada pemenang adalah orang-orang yang dia tetap berlomba, waktu dia dihina, dia tetap mengasihi, kelihatannya kalah. Tapi di balik itu orang di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, dialah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Identitas kita bukan pemenang. Identitas kita lebih daripada pemenang. Jadi engkau harus bertanding, caranya itu adalah lebih daripada pemenang. Bukan seperti pemenang.
Paham saudara? Identitas saudara sama saya itu bukan pemenang. Pemenang itu pokoknya hantam kiri kanan, pokoknya targetnya juara 1. Tapi lebih daripada pemenang beda cara mainnya. Kita ikut berlomba, tapi waktu kita dijegal, kita harus tetap mengasihi dia. Karena kemenangan bukan targetnya pialanya, tapi apa? Kristus itu yang memberikan kemenangan itu. Target itu seperti itu. Dan waktu dari waktu masa kesesakan, saya ngalami banyak masa kesesakan, terus tahu-tahu ada satu order baru masuk. Lama enggak ada order di perusahaan, tahu-tahu ada order baru. Saya senang, saya respon, saya mulai order. Kira-kira sebulan yang lalu, mulai ada order masuk. Saya udah kelihatan, keuntungannya udah kelihatan. Udah mau saya kerjakan, terus ternyata ada satu hal yang ada satu kesalahan, bahannya nggak sesuai dengan apa yang saya mau bahannya ini. Terus saya batalin kepada buyer saya, Pak, saya nggak sanggup ngerjakan, karena kualitasnya bahannya gini-gini saya nggak sanggup. Oh, nggak apa-apa Pak Han. Terus saya order di mana ya Pak Han? Aduh, saya nggak tahu Pak. Saya tahu Pak. Yang orang itu ngomong, buyer saya ngomong, Pak Han, saya tahu Pak, di Bali itu ada yang bisa bikin gini kualitasnya bagus Pak. Tapi saya nggak kenal Pak orangnya. Jadi saya nggak mungkin deposit uang sebanyak itu, saya berikan sama dia. Bisa dibawa kabur uang saya Pak. Gini aja deh Pak, saya bantu aja. Saya tulus bantu Pak. Oke, thank you Pak Handoko. Kalau Pak Handoko yang pegang uangnya, uang sejumlah itu, saya percaya. Oke, saya bantu. Saya datengin orangnya. Pabriknya ada, tapi dia nggak punya modal. Nggak punya modal untuk jalanin pabrik ini, karena pandemi dia berhenti. Tapi namanya dia udah gede, orang ini. Aduh Pak, saya nggak bisa gini-gini. Udah gini aja Pak, saya kan harganya segini, bagi sama Bapak aja. Bapak yang modalin. Oh benar Pak? Iya, saya modalin dia. Akhirnya singkat cerita, dari order yang harusnya saya sudah terima apa-apa, saya mendapat hasil jauh lebih besar daripada saya kerja sendiri. Ngerti cara mainnya? Ya? Cara mainnya, enggak Pak, saya yang kerjakan, saya masa enggak? Order kita dikasihin orang lain, kita terima, kita modalin, tapi hasilnya yang dibagikan ke kita jauh lebih banyak. Lah itu lebih daripada pemenang. Karena apa? Identitas kita ini lebih daripada pemenang. Coba kalau saya, kualitasnya gini, udah tak bisa-bisain ya udah saya kerjakan sendiri. Mungkin saya dapat komplain, saya dapat keuangan hasilnya, tapi saya mungkin dapat komplain juga. Kalau ini saya nggak dapat komplain, hasilnya 2 kali lipat daripada apa yang saya kerjakan sendiri. Tapi waktu saya memutuskan itu butuh sacrifice. Kenapa? Saya harus bantu orang ini. Kedua, saya harus keluarin uang yang harusnya saya orang ini saingan saya. Tapi itulah tindakan dari lebih daripada pemenang. Dan mulai dari itu Tuhan buka banyak pekerjaan-pekerjaan lain, juga melalui Pak Wayan juga mengalami terobosan demi terobosan. Saudara lihat, waktu kita ada di dalam pribadi itu, ini bukan masalah pandemi, bukan masalah musimnya, tapi cara berpikir kita di dalam Kristus. Singkat cerita, kemarin tim berdoa di doa keliling. Setelah doa keliling, terus keluarlah ularnya. Coba tayangin di rumah. Itu keluarlah ularnya segede ini. Nah, ini tanda sebuah kemenangan. Di mana ada serangan. Tapi waktu kita bisa taklukkan si ular piton itu, mungkin saudara menganggap ini biasa. Tapi buat saya yang ada di dalam peperangan roh, ini nggak biasa. Karena kita ini menghadapi peperangan kita bukan sama darah dan daging, tapi peperangan dari roh-roh di udara. Dan ini adalah manifestasi yang terjadi. Jadi saya percaya selanjutnya waktu saudara mengikut apa yang Tuhan taruhkan di tempat ini,
saudara akan mengalami kemenangan-kemenangan. Tidak mungkin enggak. Pasti. Amin. Next, powerpoint-nya. Membangun keintiman dengan Tuhan bukanlah tujuan akhir dalam kita mengenal Tuhan. Bukan. Banyak orang lari kepada keintiman saja. Tapi itu bukan tujuan akhir. Keintiman intim, mulai pelayanan, mulai khotbah, mulai menginjil, mulai ngasih perpuluhan, mulai aktif di gereja. Itu bukan goalnya, saudara. Membangun sebuah keintiman dengan Tuhan bukanlah menjadi tujuan akhir kita mengenal Dia. Next. Keintiman dengan Tuhan telah menjadi sarana untuk orang percaya menikmati kenikmatan rohani. Waktu saya mulai intim, saya mulai melihat mujizat, kuasa, penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Waktu saya intim, saya menikmati kenikmatan di dalam Tuhan. Tapi apakah itu tujuannya? Enggak. Bukan itu tujuannya. Saya melihat mujizat, saya melihat kuasa Dia. Di musim pandemi saya melihat hal-hal yang luar biasa bagaimana Tuhan menyertai. Dan di November, Desember ini kejutan demi kejutan Tuhan taruhkan dalam hidup kami. Apakah itu tujuannya? Bukan. Goalnya itu bukan itu. Saya nikmati kenikmatan keintiman. Suami istri juga waktu menikmati keintiman, dia akan menikmati kenikmatan. Tapi goalnya itu bukan goalnya. Aku nanti jadi hamba Tuhan. Bukan itu goalnya. Nanti aku melayani. Kalau aku diberkati Tuhan, aku ngasih persembahan ini. Kalau aku diberkati Tuhan, nanti aku bangun gereja. Tuhan, bukan itu goalnya. Benarkah? Bukan itu goalnya. Next. Siapakah yang menjadi pusat daripada penyembahan kita? Penyembahan yang benar adalah mengejar kenikmatan Allah, bukan daripada kenikmatan diri sendiri. Kenikmatan Allah, Allah bisa menikmati kita. Allah itu bisa menikmati, ini loh anakku, ya itu loh. Bukan, Tuhan terima kasih aku diberkati. Cool, ada terobosan, terjual. Bukan, itu kenikmatan kita. Tapi keintiman dengan Tuhan adalah mengejar kenikmatan Allah. Bukan kenikmatan kita. Apa kenikmatan Allah? Ya ini Roma 12 ayat 1. Persembahkan tubuhmu. Egomu waktu engkau dihina, engkau tetap mengasihi. Allah ngomong, iki loh anakku. Betul? Waktu engkau disalahkan sama pasanganmu, istrimu, engkau tetap peluk dia. Allah, ini loh anakku. Itu kenikmatan Tuhan. Persembahkan tubuhmu. Tubuhmu bicara mengenai apa? Kehendak dagingmu, egomu, harga dirimu. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan, itu menjadi ibadahmu yang logis. Kalau bahasa aslinya. Jadi kalau engkau benar mau menyembah Tuhan, kejarlah kenikmatan Tuhan. Bukan kenikmatan kita. Oke, kita waktu intim, kita menikmati, pasti menikmati. Menikmati kuasa, menikmati mujizat, menikmati berkat terobosan, pasti ada di situ. Tapi apakah itu goalnya? Bukan kenikmatan kita, tapi kenikmatan Tuhan. Dengan apa? Mempersembahkan tubuh kita. Sehingga dengan kita mempersembahkan tubuh kita itulah kita berubah. Orang melihat kita, aku lihat Kristus melalui kamu. Nah itu kenikmatan Tuhan. Kalau orang melihat kita, kok aku lihat genderuwo ya kamu itu. Kamu itu kok ke gereja, tapi tingkah lakunya kayak kuda. Apakah itu kenikmatan Tuhan? Kamu itu khotbah di mimbar. Tapi kelakuanmu kayak gitu. Apakah itu kenikmatan Tuhan? Kamu nyerahin perpuluhan, tapi pelitnya minta ampun sama istrinya. Sama suaminya. Istri-istri, ketawa, banyak yang ketawa istri-istri. Saudara, tujuan sebuah penyembahan adalah kenikmatan daripada Allah. Kalau engkau bisa memberi kenikmatan kepada Allah dengan mempersembahkan korban, persembahan tubuhmu yang hidup kudus, maka
ayat yang di atas ini Roma 12 ini, karena itu demi kemurahan Allah, maka hidupmu akan mengalami kemurahan Allah. Amin. Next. Waktu Maria dikatakan, kamu akan mengandung. Gampang buat Maria ngomong seperti apa? Menerima dia seorang gadis tahu-tahu ngandung. Wah, zaman itu saudara, itu bahaya. Bahaya. Tahu-tahu seorang gadis ngandung, tapi apa yang dikejar oleh Maria? Dia kenikmatan Allah yang dia kejar. Dia tidak mengejar, jangan Tuhan, nanti apa katanya orang, apa katanya si A, aduh aku nanti orang tuaku gimana. Oh nanti dia tahu. Waktu dia mengandung seperti itu, ini bahaya. Sebagai manusia dia, wah ini bahaya, apa kata orang. Tapi apa yang dikatakan Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Menurut saudara, ini persembahan tubuh bukan? Persembahan tubuh, men. Ini penyembahan. Ini penyembahan ibadah sejati. Jadi kalau kau nyanyi-nyanyi di gereja, doa-doa tapi nggak mau seperti ini, apakah itu penyembahan? Amin. Ini penyembahan. Kematian tubuh, kematian egonya daripada Maria. Dengan berkata, sesungguhnya aku ini hamba. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu enggak gampang. Saya masuk, saya baca ini, ini tidak gampang persembahan tubuhnya dia. Dia harus taklukkan ego dia, pembenaran dia, apa kata orang, nanti dihakimi apa, nanti apa katanya tunangannya, apa dia sudah taklukkan itu semua. Saya enggak mau tahu Tuhan. Aku kejar kenikmatanmu aja. Engkau yang menikmati aku. Nah itu penyembahan. Amin. Next. Tujuan keintiman adalah melahirkan sesuatu. Setuju? Dalam bahasa Yunani, gambar itu bicara mengenai karakter. Dalam Ibraninya itu bicara mengenai be fruitful. Jadi, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut karakternya. Maksudnya, menurut gambar Allah diciptakan ia, laki-laki dan perempuan, diciptakan mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman pada mereka, berbuahlah, beranak cuculah, atau be fruitful. Apa yang berbuah di sini? Saya tanya. Apa yang berbuah? Ya ayat atasnya, karakternya. Gambar bicara mengenai karakter. Jadi yang berbuah apa? Berlipat kali ganda apa? Bukan punya anak banyak, bukan. Karakternya. Anak-anak kita punya karakter juga yang sama. Yaitu apa? Karakter Allah, yaitu Kristus. Gambar wujud Allah, yaitu Kristus. Kristus adalah gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah adalah Kristus. Kristus adalah gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah adalah Kristus. Gambar itu adalah karakter. Jadi yang berbuah apa? Karakternya Allah. Apa karakternya Allah? Buah roh. Buah roh itu apa? Kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kemurahan, kebaikan, pengendalian diri. Itu adalah pelayanan. Kesabaran itu pelayanan bukan? Pelayanan. Kerendahan hati pelayanan enggak? Pelayanan. Kemurahan pelayanan enggak? Pelayanan. Pengendalian diri pelayanan enggak? Pelayanan. Jadi jangan fokus pada jenis pekerjaannya, tapi pada pribadi Allah dalam kamu. Itulah wujud daripada sebuah pelayanan sejati. Kenapa? Orang lihat kamu, orang lihat Kristus. Amin. Keintiman akan membuat seseorang mengalami Tuhan hingga ia memiliki kesaksian Allah yang hidup melalui dirinya. Kita menerima kesaksian manusia, Yohanes, Matius, Lukas, Daud, kita menerima kesaksian manusia yang diilhami Roh Kudus yang tertulis di Alkitab.
Tapi kesaksian Allah dalam dirimu tentang anaknya jauh lebih kuat. Artinya gini, waktu engkau dihina, engkau tetap mengasihi, Allah akan bersaksi. Nina, lihat pekerjaanmu. Loh, kok iya Tuhan, aku memberkati dia yang menghina aku. Tahu-tahu aku mengalami terobosan. Tahu-tahu kesaksian Allah itu jauh dalam lebih kuat. Kenapa? Engkau berjumpa sendiri daripada Allah. Amin. Memang kita menerima kesaksian Matius, Yohanes yang ada di Alkitab. Kita menerima firman Tuhan itu, kita terima. Tapi perjumpaanmu dengan roh yang ada di dalam dirimu, itu jauh lebih kuat. Kenapa? Waktu engkau mengalami Tuhan dalam dirimu, orang mau cerita apa aja mengenai Tuhan, nggak bisa. Aku ngalami sendiri kok. Amin. Engkau nggak akan diombang-ambingkan sama orang. Jadi jangan dikejar pengetahuan kitabnya, kejarlah perjumpaanmu di dalam Tuhan. Dengan apa? Dihina tetap mengasihi, disalahkan tetap memberkati, ditempeleng pipi kanan kasih pipi kiri. Supaya apa? Supaya bukan supaya diberkati, bukan. Supaya engkau mengalami, lu ternyata Allah itu kayak gini. Tapi kalau kau enggak dihina, tetap mukul, disalahkan, tetap membalas, kapan kamu akan mengalami kesaksian Allah dalam dirimu? Banyak orang menyukai keintiman, mereka suka keintiman, tapi nggak mau berbuah. Kalau di Cina ada satu alat, dibuat alat, jadi kalau orang mau punya anak, nggak perlu mengandung. Cukup serahkan sperma dan indung telurnya, serahkan langsung jadi. Ini alatnya, sudah banyak disebar di mana-mana. Mulai menyamai, ini loh Tuhannya. Karena apa? Banyak orang suka intim, suka seksnya, tapi nggak mau mengandung, nggak mau berbuah. Banyak orang suka menikmati cahaya itu, tapi nggak mau jadi cahaya itu. Aku mau berkat Tuhan, aku mau berkat pelayanan, biar kelihatan gagah, khotbah, gagah, kelihatan rohani. Mau menikmati toh, tapi nggak mau menyatakan Kristus dalam dirinya. Saudara boleh jadi asar, saudara boleh khotbah seperti saya, saudara boleh main musik, tapi goalnya itu bukan itu. Goalnya adalah engkau mengandung, berbuah. Hai anak-anakku, karena kamu aku menjadi menderita sakit bersalin sampai rupa atau wujud Kristus itu menjadi nyata di dalam kamu. Sampai kapan? Sampai rupa Allah itu, sampai melahirkan, waktu dia melahirkan menjadi manusia baru. Yang tadinya manusia yang angkuh, terus dia berubah menjadi manusia yang baru. Itulah lahir baru. Lahir baru bukan masalah dicelup di air saudara, tapi berubah. Tadinya dipimpin oleh kehendak daging, lalu dipimpin oleh kehendak roh. Dia harus nyangkal diri memikul salib tiap hari. Itulah manusia baru, itu lahir baru. Jadi jangan suka simbolnya aja dibaptis selam, tapi hidupnya karpe dewe juga. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Karena bukan simbolnya yang nyelamatin kamu. Yang nyelamatin kamu adalah perubahanmu. Di akhir zaman ini banyak dari kita gereja hanya mau keintiman saja, tanpa mau berbuah. Harusnya bait Allah, kita ini bait Allah, harusnya menyatakan siapa? Menyatakan gambar wujud Allah, menyatakan Kristus dalam diri kita. Orang melihat kita, aku lihat kasih banget kamu. Aku lihat kamu, aku lihat Kristus banget. Tapi harusnya bait Allah itu menyatakan Kristus, tapi karena bait Allah itu tidak mau menyatakan Kristus, itu sama dengan kita membinasakan bait Allah. Membinasakan bait Allah itu apa sih? Harusnya engkau setelah kenal Kristus engkau harus nyangkal diri mikul salib supaya Kristus ada. Tapi waktu engkau menjadi bait Allah, engkau ngikutin dagingmu terus. Salah pukul. Ya, mana bait Allah harusnya menyatakan Kristus, bait Allah menyatakan egomu. Itu membinasakan bait Allah. Luarnya bersih, kelihatannya pelayanan ke gereja. Doa pagi, luarnya bersih, dalamnya pulang dari tempat ini, pukul istrinya, menghina sana, menghina sini.
itulah kuburan yang dilabur putih, penuh tulang belulang. Ini pengajaran yang benar-benar apa ya? Ya inilah kenyataan kekristenan itu. Banyak orang Kristen, wah aku di sana aja enak, yang dengar telinga kita enak, berkat, terobosan. Tapi nggak terjadi. Karena apa? Esensinya nggak masuk. Banyak orang suka mendengarkan yang suka di telinganya. Firman-firman yang suka membangun ini, ya ini. Tapi untuk firman-firman yang benar-benar untuk menyangkal diri memikul salib. Wih, kok kayak gini ya, nggak mau aku nyangkal diri. Tapi inilah sebenarnya esensi kekristenan. Mereka memakai keintiman, ketaatan firman, mulai hari raya, bulan baru, hari sabat. Hanya untuk apa? Nih, handoko nih. Bangun gereja nih handoko. Saudara tahu, waktu saya membangun gereja ini, waktu Tuhan perintahkan kita untuk bangun gereja ini, dan gereja ini mulai jadi, jemaat mulai banyak. Saudara tahu, sombongnya saya itu muncul. Handoko. Handokonya yang besar, Kristusnya makin kecil. Saya mulai sombong, saya mulai kehilangan Kristus. Kelihatan gagah, wih, luar biasa, rohani banget. Tapi saudara tahu, itu sombongannya minta ampun. Saya egois, saya sombong, saya merasa rohani. Di mana Kristus saya mulai hilang. Pribadinya, karakternya mulai hilang. Yang muncul siapa? Handokonya. Apakah itu tujuannya? Saya sangkal diri, saya pikir saya bertobat lagi. Saya bertobat itu Tuhan. Enggak. Aku mau Engkau saja. Jadi goalnya itu bukan masalah kenikmatan dengan pembangunan terus dapat berkat ini, bukan. Goalnya aja kembali lagi kepada Kristusnya itu harus muncul. Hati-hati dengan kemuliaan Tuhan. Hati-hati dengan kemuliaan Tuhan. Waktu engkau tinggi kemuliaan Tuhan, engkau harus taklukkan itu kepada Kristus. Ingat ujian Yesus paling tinggi sama iblis ditaruh mana? Taruh di atas buungan bait Allah. Artinya apa? Ditaruh di tempat posisi rohani paling tinggi. Coba jatuhkan kamu, pasti malaikat mendatang kamu. Hati-hati orang-orang yang merasa sudah rohani paling tinggi. Hati-hati. Mulai menghakimi sana, mulai menghakimi sini. Aku tahu ini. Udah gak usah gini. Hati-hati. Saya mengalami, saya gak mau saudara melewati tempat yang sudah saya lewati. Supaya apa? Saudara lebih cepat daripada saya. Amin. Sehingga bait Allah seperti kuburan yang dilabur putih, luarnya saja yang kudus, rohani penuhi, tapi dalamnya penuh tulang belulang. Saya kelihatannya taat, saya kelihatannya khotbah, sacrifice, nabur kelihatannya. Tapi untuk memuaskan, nih handoko nih hebat, nih handoko nih hebat. Hanya untuk memuaskan. Tujuannya apa? Akhirnya apa? Kayak sarang penyamun. Depannya itu rohani. Bait Allah jadi apa? Sarang penyamun. Di situ saya bertobat. Keluarlah pengajaran-pengajaran ini. Mengejar kenikmatan untuk nafsu kita sama dengan apa? Pelacur. Itu saya. Saya mantan pelacur rohani. Saya kejar kenikmatan Tuhan untuk memuaskan apa yang saya mau. Dan saya bertobat di tempat itu. Saya alami ini. Saya ceritakan ke saudara. Saya alami dan saya tetap kembali untuk terus berbuah. Kristus itu muncul. Next. Daniel 5 ayat 1 dan 30 saudara baca. Raja Belsasar itu dia memakai, Raja Belsasar ini dia memakai perkakas bait suci. Untuk apa? Untuk mabuk-mabukan. Semua perkakas bait suci, tempat minuman, ini semua piring semua dipakai untuk mabuk-mabukan sama gundik-gundiknya. Untuk memuaskan nafsunya. Akhirnya apa? Tuhan hukum dia. Akhirnya apa? Semua jabatannya semua hilang dan dia meninggal. Saudara tahu artinya? Seringkali
Kalau zaman dulu perkakas bait suci, tempat pembasuhan, itu ada, nyata. Kalau sekarang apa? Perkakas bait suci. Sebagai aser, sebagai pengkhotbah, sebagai pemusik, ini perkakas bait suci. Saya pengkhotbah di sini, ada bagian pemusik, inilah perkakas. Tapi perkakas baitmu suci, jangan untuk memuaskan nafsumu, untuk kau tampil, untuk kau gaya, untuk kau jadi aser, merasa rohani, jangan kau pakai itu. Biarkan Kristus yang muncul melalui kamu. Seringkali kita pakai firman supaya aku berpuluhan, supaya aku diberkati. Aku ngasih persembahan ini supaya aku diberkati. Aku ngasih berkat ini supaya aku, bukan untuk kau berubah, tapi untuk supaya kau kaya. Apa bedanya dengan seorang pelacur? Kalau kau melakukan perpuluhan, lakukan sebagai ucapan syukur aja. Bukan untuk sebagai, aku pengen tambah kaya nanti. Kalau aku enggak ngasih perpuluhan, nanti enggak diberkati, gimana ya? Apa bedanya dengan orang-orang ke Gunung Kawi, bawa persembahan nanti didapat uang? Apa bedanya? Jangan jadikan firman itu sebagai berhala. Amin. Makanan di sini keras, saudara, keras. Tapi saudara butuh ini. Saudara butuh ini. Supaya saudara enggak terombang-ambing. Dan apa yang saya ajarkan kepada saudara, bukan karena saya belajar dari buku. Inilah yang saya alami. Bagaimana saya menjadi pelacur rohani. Bagaimana Tuhan pakai pembangunan gereja ini sampai saya sombongnya kayak apa. Tuhan pakai semuanya. Pakai. Tujuan apa? Menyingkapkan kebenaran yang sebenarnya. Siapa sih sebenarnya Tuhan? Jadi banyak orang suka knowledge, baca buku dibaca. Kalau saya sukanya itu saudara, kalau saya ini buah, apel gitu, saya makan, buah ini akan menerangkan dirinya. Aku manis, aku asam, aku ini. Saya nggak suka gini, buah cari buku buah apel. Buah apel apa ya? Dipelajari buah apel. Nah. Saya sukanya gini saudara, tempeleng pipi kanan, kasihin pipi kiri, coba deh. Judes. Terus setelah itu, maksudnya Tuhan gini toh, ada pertunjukan Tuhan. Itu yang saya pelajari. Bedakan antara knowledge dengan knowing. Bedakan itu, jauh. Itu sesuatu yang berbeda. Knowledge, tidak perlu experience. Tapi kalau knowing, kamu perlu experience. Banyak orang suka belajar pada profesor pertanian yang kelihatannya hebat. Profesor pertanian ya belajar, padahal dia tidak pernah bertani. Petani yang paling berhasil, nggak mau belajar, petani kok. Padahal hebatan siapa profesor petani? Petani. Karena dia ngalami terus. Amin. Hai kamu orang buta, apakah yang lebih penting? Mezbah, persembahan atau mezbah yang menguduskan? Saya ngomong, mana yang lebih penting? Persembahan atau yang menguduskan persembahan itu? Mana yang lebih penting? Yang menguduskan kan? Yang menguduskan itu siapa? Kristus kan? Kasih yang ada dalam dirimu kan? Jadi engkau menyerahkan perpuluhan tanpa kasih, nggak ada gunanya. Karena apa? Tujuannya yang menguduskan ketidaksempurnaan perpuluhanmu, yang menguduskan ketidakmampuanmu ibadah, ketidaksempurnaan ibadahmu itu adalah pribadi kasih dalam dirimu itu. Jadi tanpa kasih, tanpa pribadi Kristus dalam dirimu, tanpa engkau lemah lembut, rendah hati, nyangkal diri, mikul salib, tanpa Kristus yang ada seperti itu dalam dirimu, biarpun engkau mempersembahkan tubuhmu sampai dibakar pun, sia-sia. Karena apa? Yang menguduskan yang penting, bukan persembahannya. Tapi banyak orang suka ritualnya tanpa Kristus yang menguduskan dalam dirinya. Berarti enggak perlu persembahannya. Iya, apa yang mau dikuduskan kalau persembahannya enggak ada? Jadi enggak bisa kita ngomong, ini lebih penting, ini lebih enggak. Tapi dua-duanya ini harus jadi satu. Amin. Berarti aku enggak perpuluhan. Lah, kalau ada Kristusnya toh, ada yang menguduskan tapi enggak ada tindakan perpuluhan, gimana mau dikuduskan? Amin.
Jadi kalau di Yesaya bilang ibadah kami seperti kain kotor, kesalehan kami seperti kain kotor, perpuluhanmu itu kayak kain kotor, persembahanmu itu kayak kain kotor, khotbahmu itu kayak kain kotor, semua ritualmu itu kayak kain kotor tanpa Kristus. Tapi dengan adanya pribadi yang lemah lembut, rendah hati, pribadi Kristus dalam dirimu, maka ketidaksempurnaan perpuluhanmu, ketidaksempurnaan ibadahmu disempurnakan. Itu loh maksudnya. Kadang-kadang kamu ke gereja malas, tapi engkau lembut, rendah hati tetap. Kadang-kadang engkau jadi aser, aduh gak nyaman, tapi engkau tetap lemah lembut, rendah hati. Disitulah yang menguduskannya, itu ada sama kamu. Kadang-kadang perpuluhanmu salah hitung atau apa, enggak masalah. Kadang-kadang perpuluhanmu enggak benar, enggak masalah, tapi ada yang menguduskannya. Amin. Jadi yang menguduskan penting, tapi tindakannya juga penting. Dua-duanya penting. Amin. Next. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah ada dalam diri kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan meningkatkan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, bait Allah adalah kamu. Jangan ubah bait Allah, yaitu dirimu sebagai rumah jawaban. Jadi sarang penyamun, jangan ubah. Kita ini di dalam Tuhan adalah bait Allah, rumah doa. Rumah doa itu rumah jawaban. Orang ada masalah, orang itu ada masalah, Pak ini gimana? Udah, oh gitu ya, ada uang, ya udah tak bantu dah. Itu rumah jawaban. Bait Allah itu bukan rumah doa itu bukan tempatnya doa-doa sama Pak Handoko bareng, ayo doa-doa. Tapi kita enggak mau jadi jawaban, apa gunanya? Banyak bait Allah, rumah doa, rumah jawaban, bukan sebagai rumah doa. Pelayanan, iya, dapat berapa aku ya? Ada jemaatnya banyak, dapat berapa? Jadi sarang penyamun. Persembahannya berapa ini? Kalau aku jadi asal, apa dapatnya aku? Itulah bait Allah jadi sarang penyamun. Aku kalau layani ini, kira-kira potensi enggak ya jadi klienku? Loh, itu bait Allah jadi sarang penyamun. Aku melayani ini, aduh orang bawah loh, orang enggak punya. Aduh apa ya enggak dapat ya? Orang kaya itu, aku melayani di sana aja. Makannya lebih enak. Itu sarang penyamun. Engkau ubah, engkau binasakan bait Allah menjadi sarang penyamun. Itulah namanya kuburan yang dilabur putih. Dalamnya luarnya bersih, dalamnya tulang belulang. Amin? Amin, enggak amin? Amin. Next saudara, next. Kristus adalah gambar wujud Allah atau karakter wujud Allah. Karakter wujud Allah siapa? Kristus. Kristus siapa? Karakter wujud Allah. Karakter wujud Allah siapa? Kristus. Artinya apa? Waktu kita ketemu Yesus, kita ketemu siapa? Kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kemurahan, kebaikan, pengendalian diri. Artinya apa? Kalau kita ketemu Yesus, pasti ketemu 1 buah 9 rasa. Jadi jangan fokus melayani pekerjaannya Tuhan, fokuslah melayani pribadinya Tuhan dalam dirimu. Kalau zaman dulu, kita ini zaman perjanjian lama, kita ini pelayan bait Allah. Melayani bait Allah. Tapi dalam perjanjian baru, kamu pelayan bait Allah. Kamu pelayan bait Allah. Kamu adalah bait Allah. Dalam perjanjian baru, kamu ini bait Allahnya. Kamu bukan pelayan bait Allah lagi, tapi kita ini bait Allahnya yang melayani roh, pribadinya dia. Kelembutan, kerendahan hati, kesabaran. Kita ini menjadi pelayan daripada pribadi dia. Karena kita adalah bait Allah. Sehingga hidup kita bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Orang melihat kita bukan melihat Handoko lagi, tapi melihat Kristus. Karena kita adalah bait Allah. Amin. Makanya tanpa Kristus, tanpa kasih. Tadi sudah berkali-kali saya ngomong, bedakan antara kasih dan perbuatan baik. Saya bisa lakukan perbuatan baik tanpa kelembutan. Saya bisa lakukan perbuatan baik tanpa kerendahan hati. Saya bisa lakukan perbuatan baik dengan kesombongan saya. Saya bisa lakukan. Tapi ditempeleng pipi kanan,
kasihin pipi kiri, tanpa kelembutan bisa nggak? Tanpa kerendahan hati bisa nggak? Tanpa kesabaran bisa nggak? Itulah satu wajah 9 rasa. Amin. Next. Saya minta minumnya, Sang. Terakhir, saudara, terakhir. Karena saya harus ke Kute, jam 12 saya khotbah di Kute, saudara. Barang siapa mengaku Yesus, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan Allah akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Kasih tadi itu 1 buah 9 rasa, oke? Barang siapa tetap berada di dalam kasih, di dalam karakter wujud Allah, di dalam Kristus, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Tapi barang siapa tidak ada di dalam kasih, di dalam kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kemurahan, dia ngikutin egonya saja, dia meskipun dia Kristen, meskipun dia pelayanan, meskipun dia khotbah, tapi kalau wajah Kristus tidak ada dalam dia tidak ada di dalam Allah. Jadi untuk melihat dia ada di dalam Tuhan atau enggak, lihat buahnya. Tuhan, aku lakukan mujizat, aku usir setan, aku bernubuat, aku menginjil. Enyah engkau pembuat kejahatan. Karena engkau meskipun ngaku Yesus Tuhan, Tuhan, Tuhan. Banyak orang berseru Tuhan, Tuhan di akhir zaman. Enyah engkau pembuat kejahatan. Karena bagi Allah, hanya orang yang ada di dalam karakter wujud Allah, yaitu Kristus. Dialah anak-anak Allah. Ini tidak nambahin, tidak ngurangi, ini ayatnya. Amin. Ayo berubah saudara, berubah. Saya menikmati perjalanan. Kekristenan itu bukan event. Sekali-sekali ke gereja, sekali-sekali pelayanan. Bukan. Ikut Tuhan itu bukan event yang sekali-sekali kamu doa pagi, doa bukan. Ikut Tuhan itu sebuah perjalanan dengan sang gembala, dia yang ada di jalan dia, kebenaran dia, kehidupan dia. Tiap-tiap hari kita harus di jalan dia. Waktu dihina, kita tetap mengasihi, itu jalan dia. Waktu kita disalahkan, kita masih tetap memberkati, itu kebenaran dia. Waktu kita dicaci maki, kita tetap mengasihi dia, itu kehidupan dia. Tiap-tiap hari kita ada di jalan kebenaran dan hidupnya dia. Disitulah yang membuat kau makin hari makin serupa dia. Puji Tuhan saudara, ada batu penjurunya. Pak Yeri maju. Tak hukum sampean. Oke, Pak Yeri situ. Saudara lihat nih. Saya punya batu penjuru, yaitu Kristus. Anggaplah Pak Yeri itu Kristus. Kristus adalah gambar wujud Allah. Kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kemurahan. 1 buah 9 rasa. Pribadi Kristus adalah batu penjuru saya. Pribadinya Kristus itu batu penjuru saya. Waktu saya jalan belok sana. Kok aku nyimpang? Lihat, enggak lah, balik lagi. Karena ada batu penjurunya. Buat lagi dosa. Kok salah ya? Belok lagi. Nyimpang lagi, ada batu penjuru, ngakukan perpuluhan gak benar, salah aku, balik lagi lemah lembut. Kira-kira bisa gak saya meleset dari tujuannya Tuhan? Karena ada batu penjuru. Bisa gak meleset? Enggak bisa, karena apa? Karena saya punya batu penjuru. Begitulah orang yang ada di dalam Kristus, dia bisa menyimpang, tapi waktu dia lihat batu penjurunya, dia tidak akan bisa berbuat dosa karena ada batu penjurunya. Orang yang ada dalam Tuhan, dia tidak bisa berbuat dosa. Karena apa? Waktu dia mulai menyimpang berbuat dosa, dia lihat, kok ada nyimpang, balik lagi dia. Bayangin saudara, sama orang yang gak punya batu penjuru. Pak Yeri sembunyi, tidak ada batu penjuru. Tidak ada Kristus dalam dirinya
Apa? Wah, Jarno wis kurang ajar, tak ladeni. Wah, dia tidak ada batu penjurunya. Dia akan menyimpang. Dia selalu meleset, hamartia. Tidak punya tujuan karena kalau kita meskipun menyimpang, balik lagi, menyimpang, balik lagi, menyimpang, balik lagi, tetap ada batu penjurunya. Amin. Makanya ada firman-Nya. Orang yang ada di dalam Kristus tidak bisa berbuat dosa. Karena apa? Dia bisa lakukan dosa, tapi dia balik. Lakukan lagi, balik lagi. Thank you, Pak. Contoh paling gampang. Tadi malam, pagi-pagi Tuhan bangunin saya. Saya setelah mimpi mengenai Pak Nur Hadi. Pak Nur ada di sini. Saya mimpi dia, saya bangun, langsung handphone saya itu, WA saya itu nunjukin nomornya Pak Nur Hadi. Aduh, ada apa Pak Nur? Saya kaget kan. Ada apa ini dengan orang yang saya gembalakan? Saya telepon pagi-pagi. Pak Nur, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak. Enggak ada apa-apa, enggak apa-apa. Oh iya. Terus setelah kita ngomong berdua, ternyata ada sesuatu yang harus diberesin. Saudara, itulah Tuhan. Enggak bisa nyimpang. Dia mungkin melakukan hal yang enggak benar. Dia mungkin melakukan hal yang agak belok dikit. Tapi Tuhan luruskin lagi. Belok lagi, lurusin lagi. Enak kan ikut dalam Tuhan? Enak. Kasih karunia-Nya bekerja terus. Enggak bisa dituduh sama orang. Salah, ini dosa Pak. Jangan gini, jangan. Enggak apa-apa Pak, ayo balik lagi. Ayo Pak balik lagi. Karena apa? Kekristenan itu adalah perjalanan seumur hidup. Jangan kau menghakimi orang yang masih salah, masih belum bisa jalan sama Tuhan. Kamu salah, dosa kamu ini. Kau usah, ayo bawa lagi, masuk lagi. Jatuh lagi, bawa lagi, masuk. Tidak bisa kau menghakimi orang. Amin. Karena kita ini tidak ditetapkan untuk menghakimi. Bapak kita bukan bapak suka yang menghakimi. Bapak kita itu bapak kasih, men. Amin. Kan kau mulai menghakimi si ini. Oh itu kurang gini, oh itu kurang ini. Iya memang mereka tidak sempurna. Gembalamu juga nggak sempurna kok. Tapi di mana kau harus menerima semuanya. Orang-orang, istrimu, anakmu untuk kembali kepada apa yang Tuhan mau. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bangkit berdiri saudara, saya mau berdoa buat saudara sebelum saya ke KRC. Taruh di tangan saudara. Tuhan, aku tidak mau membinasakan bait Allah. Taruh di tangan kananmu. Banyak dari kita secara nggak sadar membinasakan bait Allah. Memakai ayat-ayat firman untuk kepentingan kita. Memakai persembahan-persembahan supaya kita diperkaya. Semuanya, taruh kanan-kananmu. Semuanya, ayo saudara taruh. Tutup matamu, berbicara sama Tuhan sendiri. Kalau hari ini engkau mendengar kebenaran yang datang dari Dia, mari datanglah padaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Jangan keraskan hatimu anakku. Aku Tuhan yang akan memimpin. Bahkan aku Tuhan menjadi gembala yang hidup di dalam kau. Yang akan mengarahkan kau. Yang akan memperbarui seluruh hidupmu. Sehingga kau mendapat ketenangan dalam hidupmu. Bapa, ini putra-putramu. Ini anak-anakmu. Engkau yang berbicara. Apapun yang mereka katakan hari ini. Karena Kristus itu ada dalam mereka. Engkau yang menyempurnakan. Tidak ada penuduhan apapun. Yang lalu engkau sudah kelupakan. Mulai hari ini mulai mereka membangun bersama engkau. Tuhan. Damai sejahteramu, sukacitamu, rohmu. Ada dalam hidup mereka. Engkau yang memimpin hidup mereka. Engkau yang menyertai mereka. Engkau yang membuat mereka hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Melipat kali gandakan kemenangan mereka. Buat mereka semakin heran. Di akhir-akhir bulan, akhir tahun ini Tuhan. Hamba-Mu mau melihat pertunjukan-pertunjukan roh-Mu dalam setiap hidup mereka. Sehingga setiap dari mereka mengucapkan kemenangan, rasa syukur kemenangan. Yang tidak terbatas itu. Tuhan urapi umat-Mu tempat ini. Sebagai hamba-Mu, aku minta.
Kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun menaungi mereka, melindungi mereka, memberkati mereka. Sehingga segala sesuatu yang mereka perbuat, dibuatnya berhasil. Karena Allah ada dalam hidup mereka. Dan merekalah cahaya kemuliaan Allah. Di mana Allah dipermuliakan atas seluruh hidup mereka. Jesus name, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.